Oke, jadi Tangkahan itu terletak di dua desa, di antara dua desa, di mana dua desa ini mengelola kawasan ekowisata namanya Tangkahan, yaitu Seserdang dan Danau Sialang. Jadi Tangkahan juga terletak di di Taman Nasional Gunung Loser, seperti yang di belakang saya ini. Seperti Bukit Lawang, Tangkahan juga terletak di Taman Nasional Gunung Loser, di mana cakupan luas yang kita kelola itu antara lembaga dengan Taman Nasional dengan jalan MOU itu kita kelola sekitar 4.000 hektar, terletak juga di Taman Nasional yang cakupan luasnya itu adalah hampir 1 juta hektar. Itu terletak di antara dua provinsi, jadi Sumatera Utara dan Aceh provinsi. Jadi di mana cuma 20%-nya yang ada di Sumatera Utara, nah disitulah Tangkahan terletak. Berawal dari konflik pembalakan tahun 90-an, sekitar tahun 98 itu konflik penebangan hutan liar di Taman Nasional. Jadi bahkan pada waktu itu Wak Yun selaku aktivis lingkungan akhirnya terancam. Bahkan Mami Jin itu disandra pada waktu itu, dan akhirnya Wak Yun mengontak yang namanya kita dulu namanya Porso 5 ya, Forum Solidaritas Mahasiswa Medan. Jadi dari koordinasi diskusi akhirnya kita demonstrasi ke Dinas Kehutanan Medan, dan Wak Yun membawa massa guide Bukit Lawang, dan hasil daripada demo tersebut adalah operasi kayu ke Maria, ke Kecamatan Batang Serangan. Dari hasil operasi kayu itu akhirnya dengan mengikut sertakan aparat, akhirnya Mami Jin pun yang disandra pun bisa diselamatkan. Jadi tahun 2000 itu tadi mahasiswa bergerak membentuk kelompok anak muda namanya Takashima Ranger. Ya, selang sebulan baru terbentuklah kelompok orang tuanya namanya Lembaga Pariwisata Tangkahan, itu tahun 2000. Dasarnya dulu adalah gajah yang dikelola di Tangkahan ini adalah gajah yang sudah bermasalah, yang liar, yang dulunya sering masuk ke lahan masyarakat, makan tanaman masyarakat, yang sudah berkali-kali, bahkan di antara mereka itu ada yang mati di liar. Nah, pemerintah ngambil kebijakan bahwasannya gajah harus ditangkap. Kenapa? Kalau tidak ditangkap, ini mungkin seperti teman-temannya bisa mati juga di liar, dan itu dijinakkan. Nah, dijinakkan setelah memungkinkan bisa berinteraksi sama manusia, makanya dibawa ke Tangkahan yang dulu memang buat patroli awalnya, karena di sini juga banyak illegal logger. Jadi setelah illegal logger situ sudah stop, berhenti, makanya gajah sekarang difungsikan untuk wisata. Di Ranger menggerakkan para pengutip sampah untuk menjaga kestabilan juga, dan juga masalah sungai, masyarakatnya tidak boleh meracun, tidak boleh menyetrum atau segala macam untuk menjaga ekosistem sungai, gitulah kira-kira. Juga di alamnya ketika kita beraktivitas dengan pengunjung, diinformasikan dengan pengunjung yang datang ke hutan itu menjaga kebersihan seperti tidak buang sampah sembarangan. Bahan alamnya itu ya kita selalu menggunakan limbah kayu yang ada di sungai, kemudian juga kita menggunakan bahan-bahan tumbuhan seperti daun pakis yang bagaimana itu kita buat menjadi produksi kerajinan tangan seperti gelang, kalung, juga aksesoris dan souvenir lainnya yang akan kita pasarkan di baik lokal maupun mancanegara. Untuk menjaga sendiri, sembari kita menggunakan bahan alamnya, kita juga menjaga kelestarian alamnya, yaitu membuat limbah-limbah sampah menjadi produksi karya seni agar tempat ini juga terjaga dari sampah, karena sampah juga sangat berbahaya bagi kelestarian alam Tangkahan ini. Jadi sembari kita menggunakan limbah-limbah sampah, kita juga mengedukasi kepada masyarakat dan generasi agar menjadi pelaku wisata yang lebih
sempurna ya. Really beautiful, very sleepy, but yeah, really beautiful and a nice place to relax. And a nice contrast to where we'd stayed before, because we were in Solo for a bit, and we went through Medan, and it's been nice to have some Peace and quiet. after those busy experiences in the city. Yeah, I mean, it's been amazing. So we've seen we're in our hotel and stuff has been on our doorstep as such. So there were monitor lizards. Drinking from the ponds, and there were monkeys going across the canopy first thing in the morning. So without even needing to go anywhere, it was right in front of us. Yeah, and really the reason why we came here, we wanted to see some nature. Kita Lembaga Pariwisata Tangkahan sedang bukan berencana tapi sudah melakukan pengembangan mengarah ke arah Namo Tangkahan. Jadi bisa perkembangannya nanti ke sana. Rencana kita mau zonasi eksklusif di atas sana. Di Namo Tangkahan itu kita membuat zonasi eksklusif. Dan juga kita sedang berupaya juga untuk mengembangkan gimana paket-paket wisata ke depannya yang baru-baru itu bisa tumbuh lagi. Ya, karena menimbang daripada carrying capacity tersebutlah makanya kita mengembangkan, memperluas areal wisata kita mengarah ke Namo Tangkahan supaya bisa menampung kunjungan wisatawan ke Tangkahan. Nah, terkait penjagaan alam, kita berprinsip bahwasanya dengan memperbaiki masyarakatnya akhirnya alam bisa terjaga. Jadi kita lebih mengarah ke pemberdayaan masyarakat. Kita menjaga keseimbangan ekologi itu dari sisi banyaknya kelompok yang ada berperan di kawasan ekowisata sehingga seimbang dan stabil, sehingga semuanya bisa seimbang. Ya, pihak-pihak pemerintah yang terkait baik kabupaten, provinsi, bahkan pusat mohon supaya bisa memperhatikan, karena kita Lembaga Pariwisata Tangkahan sudah hampir 24 tahun telah menjaga hutan. Jadi sementara kita kontribusi ke kabupaten, ke provinsi, dan bahkan ke pusat, kita telah memberikan kontribusi baik dalam bentuk PAD maupun dalam bentuk PNBP, yang kita harapkan untuk bisa betul-betul memperhatikan masyarakat dan juga lembaga untuk bisa sama-sama mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan terjaga.